Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Risma dengan NIM 22076028 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika jurusan Elektronika. Untuk memenuhi tugas mata kuliah umum dasar-dasar ilmu pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Anda Eldarni MPD, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, judul yang akan saya bahas kali ini yaitu Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan Implementasinya. Sebelum itu, kita harus mengetahui terdahulu apa itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Nah, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini merupakan sebuah implementasi dari visi misi yang dimiliki oleh Presiden kita Joko Widodo guna menciptakan adanya sumber daya manusia yang lebih unggul. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama yaitu bentuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang kedua yaitu kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang ketiga landasan hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan yang terakhir yaitu implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, yang pertama yang kita bahas yaitu tentang bentuk kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja. Nah, tujuan utama program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada perguruan tinggi agar lebih mandiri, bebas, kurang birokratik, dan inovatif dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi. Untuk mencapai tujuan utama tersebut, pelaksanaan program MBKM mencakup 8 bentuk kegiatan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu magang atau praktik kerja. Nah, kegiatan ini dilakukan di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan atau startup. Yang kedua yaitu proyek di desa. Proyek di desa merupakan proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu mengajar di sekolah. Mengajar di sekolah ini merupakan kegiatan mengajar yang bisa kita lakukan di sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah menengah atas selama beberapa tahun. Yang keempat yaitu ada pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar ini yaitu mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan oleh pemerintah. Yang kelima yaitu penelitian atau riset. Nah, kegiatan penelitian ini merupakan kegiatan riset akademik baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. Yang keenam yaitu kegiatan wirausaha. Kegiatan wirausaha ini guna mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri, dibuktikan dengan proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen. Nah, yang ketujuh yaitu ada proyek independen, di mana mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan segera mengetahui apa saja sih kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Yang pertama, kebijakan yang pertama yaitu kemudahan akses pembukaan program studi baru. Nah, kebijakan pembukaan program studi baru merupakan langkah Kemendikbud untuk mempermudah PTN maupun PTS mengembangkan program studinya dengan tidak terlalu rumit. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi potensi pengangguran di negara Indonesia. Yang kedua, kebijakan kedua yaitu perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi. Perguruan tinggi dan program studi baru yang telah mendapatkan akreditasi C berdasarkan persetujuan menteri berhak mengajukan reakreditasi. Apabila perguruan tinggi atau program studi tersebut gagal memenuhi kualifikasi untuk naik ke peringkat B, maka harus menunggu 2 tahun setelah keputusan dikeluarkan. Nah, kebijakan yang ketiga yaitu kemudahan perguruan tinggi negeri menjadi PTN berbadan hukum. Kebijakan ini bertujuan untuk mempermudah PTN yang belum berbadan hukum untuk menjadi PTN berbadan hukum.
Kemendikbud membuat persyaratan yang mudah dan membantu PTN beralih status menjadi PTN Badan Hukum. Nah, kebijakan yang terakhir yaitu hak belajar 3 semester di luar program studi. Kebijakan ini mewajibkan perguruan tinggi memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil SKS di luar prodi dalam satu kampus yang sebanyak 1 semester atau senilai dengan 20 SKS dan di luar perguruan tinggi selama 2 semester atau dinilai dengan beban 40 SKS. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu landasan hukum program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Salah satu program dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Landasan hukum pelaksanaan program kebijakan hak belajar 3 semester di luar program studi diantaranya yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Nah, yang kelima yaitu Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNU. Yang keenam, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Yang ketujuh, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang musyawarah desa. Yang kedelapan, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang pedoman umum. Yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat desa. Nah, pembahasan keempat yaitu implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di mana yang pertama ada pertukaran mahasiswa. Nah, saat ini pertukaran mahasiswa dengan full credit transfer sudah banyak dilakukan dengan mitra perguruan tinggi di luar negeri. Tetapi sistem transfer kredit yang dilakukan antar perguruan tinggi di dalam negeri sendiri masih sangat sedikit jumlahnya. Nah, kita juga akan membahas tentang tujuan dari pertukaran mahasiswa ini. Tujuan pertama, membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persaudaraan dan kesatuan bangsa. Tujuan kedua yaitu menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri. Nah, yang kedua ada magang usaha. Nah, magang usaha ini merupakan kebijakan kampus Merdeka untuk mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Adaptasi kegiatan magang usaha dalam kurikulum program studi merupakan upaya meningkatkan mutu lulusan yang siap bersaing dan membuka peluang usaha di era digital. Nah, adapun tujuan dari magang usaha ini yaitu yang pertama, menumbuhkan minat berwirausaha mahasiswa, membuka peluang bagi mahasiswa untuk menghasilkan karya kreatif dan inovatif sebagai bekal berwirausaha sebelum atau sesudah menjadi alumni. Nah, tujuan ketiga mengurangi masalah pengangguran intelektual di kalangan sarjana. Dan tujuan terakhir yaitu meningkatkan kualitas lulusan melalui penguasaan pengetahuan akademik, keterampilan berpikir, keterampilan manajemen, dan keterampilan komunikasi. Nah, selanjutnya ada pengenalan lingkungan persekolahan atau PLP. Kegiatan pembelajaran berupa pengenalan lingkungan sekolah dilaksanakan oleh siswa di satuan pendidikan seperti SD, SMP, dan SMA. Upaya nyata yang dilakukan oleh program studi untuk meningkatkan kualitas lulusan adalah dengan mewajibkan setiap mahasiswa program studi untuk mengikuti program pengenalan lingkungan sekolah. Adapun tujuan dari PLP ini yaitu yang pertama, pengenalan lingkungan sekolah dalam bentuk administrasi akademik dan administrasi pembelajaran. Meningkatkan kualitas lulusan melalui penguasaan hard skill atau keterampilan pemecahan masalah yang kompleks, keterampilan analitis, dan lain-lain. Dan juga soft skill atau profesional, etos kerja, komunikasi, kerjasama, dan lain-lain.
Tujuan ketiga yaitu memperkuat pembekalan peserta didik sebagai calon pendidik melalui praktek pembelajaran langsung di sekolah atau experiential learning. Nah, yang terakhir ada bakti sosial. Dalam implementasinya, bakti sosial dibagi menjadi dua konsep, yaitu yang pertama secara terstruktur dan yang kedua secara insidentil. Nah, secara terstruktur ini, kegiatan sosialnya berfokus pada tema pembinaan ideologi Pancasila, pemberantasan narkotika, bela negara, pendidikan anti korupsi, dan sistem demokrasi nasional. Nah, untuk secara insidentil, kita berfokus kepada terjadinya bencana alam dan konflik sosial di suatu daerah. Adapun tujuan dari bakti sosial ini yaitu yang pertama, mempersiapkan mahasiswa unggul dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam melaksanakan tugas berdasarkan agama akhlak dan etika. Tujuan kedua yaitu melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan mengidentifikasi masalah sosial serta berkontribusi dalam memberikan solusi. Tujuan ketiga, mendukung dan memperkuat program penyelesaian masalah sosial pemerintah, daerah, dan desa. Dan tujuan yang terakhir yaitu mengedukasi masyarakat tentang penyelesaian masalah sosial. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan dalam materi ini yaitu kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dengan 8 bentuk kegiatan pembelajaran menjadi tantangan bagi perguruan tinggi. Dengan kondisi di era revolusi industri 4.0 serta pandemi COVID-19 memaksa harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat. Nah, program MBKM merupakan langkah awal dalam mewujudkan pembelajaran yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar inovatif, bebas, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Nah, teman-teman, hanya sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Semoga teman-teman dapat mengerti apa yang saya sampaikan dan semoga teman-teman dapat mengambil pembelajaran dari materi ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.